atas usulanipun Allah Ta'ala mau menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu mempromosikan dirinya sendiri. Ora usah nggih menungso, Gusti. Nggih menungso niki mangke tukaran mawon. Mbok ya damel kaya kula makhluk malaikat. Nah, niku kok ayat nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisuka kaya aku lho kok tasbih maca tasbih kok rukuk manut nek menungso kan nyengkelan. Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala, menungso kakean jadala. Aku dicangkem mari kok kasar ta gak penak. Kakean padu, para padu. Lho itu tapi nyatani Allah Ta'ala akhirnya dawuh ini anak nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah monggo ini pelajaran dalam Al-Quran. Kalau bicara nuzul saya kira kita sudah maklum bahwa Quran itu diturunkan 3 kali tahapan. Tahap yang pertama adalah jumlatan wahidah, tahap yang kedua juga jumlatan wahidah, tahap yang ketiga baru secara tadarruj, secara berangsur-angsur. Secara jumlatan wahidah ini tidak jelas bulannya kapan, tanggalnya berapa, hanya dijelaskan di dalam bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz, bahwa Quran diturunkan dari Allah ke tempat yang namanya papan, namanya Lauhil Mahfuz. Ma bainas samai wal ard, dalam keluasannya, dalam panjangannya, ma bainal keluasannya, ma bainal masyriq wal maghrib, etan kulon omboni dawane ma bainas samai wal ard, niki yang namanya Lauhil Mahfuz. Yang kedua, penurunan yang kedua adalah min Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, ke tempat langit, yakni proses penurunannya modelnya juga secara jumlatan wahidah. Ini ditandai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr atau ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini sing tahapan kedua. Aku mau terus lagi. Aksan. Yes. Kirim. Laporan ini hotel. Laporan kinerja. Biasa Pak. Biar makin saya. Ini mah asli ini kita mengenai maghrib betul. Ini mahal yang lumayan lah selama jam. Ini sing api 1 maghrib 2 bersama. Istighosah. Nah, jadi nanti sebelum maghrib kita istighosah. Istighosah itu dasarnya juga Al-Quran Pak. Istahiduna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Niki istighosah itu dasarnya Quran. Jin Nabi dulu juga istighosah dalam menghadapi perang Badar, akhirnya dikirimlah kekuatan dengan malaikat. Makanya istighosah itu dasarnya Al-Quran. Ya nanti sebelumnya istighosah. Ini perintah makasih bagi kita. Bon, jadi itu. Yang kedua, Allah Ta'ala menurunkan dari Baitul Izzah itu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah juga secara jumlatan wahidah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Ini menunjukkan bahwa kalau Ramadan itu ada Lailatul Qadar, karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tidak ada kecuali ada padanya bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar hanya diperuntukkan untuk umat Muhammad. Ja'alta ummati aksarul umami a'maran wa aqalluha a'malan fa'atoita Lailatul Qadar. Iki wae. Bon, iki ingkang kula pahami. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah yang ke Kanjeng Nabi selama 22 tahun atau 23 tahun genep. Ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang dimaksud mungkin dengan adanya 17 Ramadan sebagai bentuk nuzulul Quran. Oleh karenanya
Ini tahapan-tahapan. Saya kira proses tahapan kita sudah maklum, tetapi yang penting kita harus mengupas secara detail, walaupun toh tidak secara semuanya. Namun paling tidak sebenarnya cerminan kehidupan kita itu sudah tergambarkan di Al-Quran. Tadi sudah saya contohkan antara Allah Ta'ala dengan Nabi dengan malaikat. Kemudian misalnya lagi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini juga sebagai bentuk contoh tentang ajaran tuntunan kita agar kita selalu ada keterbukaan, musyawarah, berinteraksi, demokrasi. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim itu mendapat perintah agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya abadi niki ayatnya disebut ayatnya sing Nabi ini arafil manami anni an arbauka fandur madza tahu. Niki lho, anakku, aku diperintah nih kon beli awakmu. Fandur madza tahu, bagaimana pendapatmu? Ini kan menunjukkan bahwa saja kan betul perlu di musyawarah yang langsung boleh tak selesai karena ini sudah perintah. Tapi fandur madza tahu, bagaimana pendapat? Nah ini penting dalam rumah tangga kita ini selalu komunikasi karo bojo. Bojo kelenteren mawon. Kadang-kadang enek sing modele kelenteren tanpa menghargai peran wanita. Padahal ibu-ibu itu penting banget. Ibu-ibu itu sangat mendukung kesuksesan seorang suami. Nabi Ibrahim putranya jadi nabi, semuanya itu sukses karena istrinya mendukung sekali, mulai dari istri yang pertama dan yang istri yang kedua. Ini mendukung, akhirnya sukses. Ini Nabi Ibrahim. Dengan mana kok luwe awalnya ngono. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memberikan kelonggaran. Iya, fandur madza. Iya pendapatmu Ismail. Akhirnya ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini orang. Sehingga kita ada musrenbang, kita ada rapat musyawarah di tingkat